Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Kijang Tempur ingin mempresentasikan hasil web kami. Pertama-tama kami ingin menjelaskan latar belakang kenapa kami bikin web ini. Dikarenakan kami ingin membantu pekerjaan dari petugas medis di puskesmas untuk menginput data dari pasien dan antrian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Juan. Perkenalkan, nama saya Juan Daniel. Saya di sini bertugas untuk menjelaskan fitur registrasi dan login pasien. Baik, mari kita ke fitur registrasi pasien. Di dalam formulir pendaftaran pasien terdapat nama lengkap, username, email, alamat, nomor telepon, NIK, jenis kelamin. Nah, baik, mari kita ke codingan. Di sini codingan registrasi pasien terdapat navbar dari line 15 sampai 29. Lanjut ke line 34, di awal form terdapat kelas login form dengan action register coba pasien.php dengan metode post, yang dimana dari kelas login form ini mencoba masuk ke register coba pasien. Di sini terdapat tag label, nama lengkap dengan tipe teks, placeholder tolong masukkan nama lengkap, dan username dengan tipe teks, dan email dengan tipe email, alamat dengan tipe teks, nomor telepon dengan tipe number, NIK dengan tipe number, terdapat juga jenis kelamin dengan tipe radio button antara lelaki dan pria, dan wajib memilih salah satu. Di sini juga ada tag label, password. Di sini ada button daftar. Lanjut ke code PHP. Dari baris 113 dan variabel koneksi, di sini menjelaskan bahwa nama lengkap, username, nick, email, password, dan seterusnya. Terdapat juga ada boolean, throughout all false. Itu menjelaskan menyimpan data yang telah diinput oleh pasien. Lanjut ke baris 126, terdapat fungsi MySQL Select DB yang berfungsi untuk melihat semua data yang ada di tabel pasien. Dan lanjut ke 127, berfungsi untuk mengambil tiap data yang ada di tabel pasien. Seterusnya sampai line 138. Untuk line 139 sampai dengan 144 dan seterusnya, dan 152, line 152 itu menjelaskan kalau ada data yang dimasukkan benar proses bias, dilanjutkan dengan line 154, yaitu dengan MSEC data ke tabel pasien. Mari kita demokan cara mendaftar pasien. Di sini saya sudah membuat data pasien. Nah, mari kita klik daftar. Setelah pendaftaran berhasil, mari kita ke menu fitur login pasien. Selanjutnya mari kita ke fitur codingan login pasien. Di sini terdapat fitur-fiturnya banyak. Nah, setelah itu langsung saya login. Ya, berhasil login. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Ahmad Nur Fauzi. Oke, saya akan melanjutkan, yaitu adalah fitur tambah jadwal. Tadi sudah di login akun Messi. Nah, di sini bisa membuat tambah jadwal. Nah, di tambah jadwal ini ada seperti ini tampilannya.
ada tabel pilih poli, keluhan, dan tanggal untuk pertemuan gitu. Untuk codingannya seperti ini. Di baris 4 itu ada session start. Session start itu untuk mengenali akun yang telah login. Lalu di baris ke-6 itu mengambil semua data di tabel pasien. Setelah itu di baris 20 di baris 20 itu mencocokkan username yang login dengan data tabel. Fungsinya menampilkan nama dan user yang sudah login. Lalu selanjutnya di baris 64 itu form mempunyai method action dengan metodenya post. Terus di baris ke-66 itu yang tadi tampilan pilih poli itu. Nah, di dalam poli itu terdapat option gizi, gigi, anak, spesialis jantung, laboratorium. Nah, setelah tabel pilih poli itu ada tabel keluhan. Keluhan itu bertipe teks, kelas. Terus ini sifatnya require yang harus diisi. Lalu setelah keluhan itu ada tanggal bertipe date, dan di sini juga bersifat require yang harus diisi. Lalu selanjutnya ada button submit. Lalu di baris 97 itu saat program menerima metode post, dia akan meletakkan data di variabel 98 sampai 100. Lalu di baris 101 itu berfungsi agar data yang ditambah punya kode unik. Lalu yang di 102 itu untuk menambahkan urutan atau menambah kunjungan. Lalu di 105 itu ada itu membuat kode unik yang terdiri dari 4 angka pertama ditambah 3 huruf pertama poli NIK ditambah tanggal kode unik. Lalu di 114 itu ada itu fungsinya adalah mengecek kesamaan data yang diinput dengan data yang sudah ada di tabel tambah kunjungan. Lalu di 124 itu mengecek apakah kode unik telah dimiliki orang lain. Jika iya, variabel ada di 11 akan bertambah. 11 akan bertambah, jadi bertambah 1. Jika kode unik belum ada yang memiliki, itu maka nomor urut akan bertambah. Lalu di baris 134 itu data sudah benar dan while akan berakhir. Selanjutnya saya akan mendemokan cara mendaftar ininya. Misalkan keluhannya panas, lalu datanya harinya itu sesuai tanggal hari ini. Kita submit. Nah, di database-nya itu akan bertambah. Di sini umum, keluarnya panas, Lionel Messi. Sepertinya itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rio. Baik, selanjutnya saya jelaskan tentang profil pasien.
Oke, di sini ada fitur session yang dimana ada pengenalan akun. Lalu di sini dari line 16 sampai 21 ada list nama, email, unik, alamat, sama nomor HP, sama gender. Lalu di line 22 sini untuk menjalankan dari line 14 yang di sini select from patient. Lalu di line 26 sini untuk mencocokkan username user yang udah login ke DAPL data pasien. Lalu jika semuanya sudah cocok, maka akan disimpan ke line semua akan disimpan ke line sini 28 sampai 33. Data akan ditampilkan pada list dari 77 sampai 82. Jika semuanya disimpan, maka bisa di list di sini. Lalu di sini ada fitur ubah profil. Oke, ubah profil. Sini misalnya saya akan mengganti email sebelumnya dari messi@gmail.com menjadi alamatnya oke, masuk codingannya. Oke, di sini ada session pengenalan akun. Lalu di sini ada di line 14 ada select yang akan dijalankan di line selanjutnya. Lalu di 18 ada pencocokan table yang udah login ke data table pasien. Jika semuanya udah cocok, maka akan disimpan di line sini. Ada nick pasien, nama pasien, alamat pasien, email pasien, nomor pasien, dan segala macamnya. Lalu semuanya bisa diubah. Oke, bentar. Kita klik buat profil. Sukses. Kita bisa lihat ke database-nya. Pasien guna mengisi. Oke. Yap, ubah. Sini. Dukoba ya. Jalannya, penumpang, terus nomor teleponnya, sama emailnya. Lanjut, kita lihat codingannya. Di 99 sampai ke 109 pada placeholder terdapat data sebelumnya dari user. Terus di 118 ubah profil. Lalu jika semuanya sudah, maka bisa connect ke database yang tadi. Semua akan tersimpan dari
sini sampai sini. Semua akan tersimpan di sini. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Yayang. Bagaimana caranya menggunakan formulir dari dokter ini? Pertama, mungkin masukkan namanya bisa terserah kalian. Username juga terserah, mungkin Sakura aja. Email Sakura. Alamat Jalan Konoha. Nomor telepon bisa nomor NIK umum, password. Setelah dia berhasil dari registrasi, dia akan kembali di halaman home untuk dokter. Bukan home untuk dokter, tapi home biasa, maaf. Saya akan menjelaskan codingan dari register dokter. Di register dokter di sini, seperti biasa, kita memakai kelas dari login form. Untuk formulirnya itu, ada yang nama lengkap, username, email, alamat, nomor telepon, dan NIK. Sesuai yang saya jelaskan sebelumnya. Di sini juga ada password yang pastinya dibutuhkan, di require. Saya akan menjelaskan di PHP-nya. PHP-nya dia akan memasukkan nama lengkap dari nama lengkap yang ada di form, username, serta sampai jenis dokternya. Di sini dia akan tersambung ke database puskesmas. Kalau tidak tersambung, dia akan mengeluarkan tulisan cannot connect to database. Setelah itu, dia akan mengambil atau menggunakan tabel dari database tersebut. Setelah itu, dia akan menampilkan baris dari database tersebut. Dia akan mengambil nama, username-nya, email, dan NIK. Jika sama, dia akan mengset booleannya menjadi false dan mengeprint username tidak tersedia atau dan register untuk memberikan informasi yang salahnya. Kalau dia di sini benar, email atau tabel emailnya benar, dia akan memberikan false juga dan memberikan informasi email telah dipakai serta file apa yang menjadi errornya. Jika dia benar lagi di sini sama, dia akan menjadi false. Sama juga di sini, dia akan NIK terpakai. Jika booleannya true, dia akan memberikan nama lengkap, username, email, NIK, password, alamat, nomor HP, dan seterusnya. Dan akan memberikan registrasi sukses. Serta akan memindahkan dia ke home. Dari sini, saya akan menjelaskan login dokter. Login ya dokter. Tadi database apa ya? Dokter. Yang saya tambahkan tadi namanya username Sakura dan passwordnya 1. Sakura 1. Sampai di sini kita berada di
halaman home khusus untuk dokter. Di halaman home dokter itu ada tips and trick untuk dokternya tersebut atau tenaga medisnya. Dan di bawah masih sama seperti home seperti biasa. Di sini saya akan menjelaskan di profilnya. Dia memiliki fitur profil di sini, akan memberikan informasi dari profil dokter tersebut. Saya akan menjelaskan codingan dari login dokternya juga. Lagi sama seperti biasa, ada nafdar, ada login. Di sini loginnya ada username dipintain, password, dan ada checkbox untuk remember me. Saya akan menjelaskan juga untuk PHP-nya cek login. Di sini dia akan connect dari localhost root dan akan mengambil nama dari username, password, dan simpan di variabel username atau password. Di sini dia juga akan mengonekkan database. Jika dia gagal, dia akan memberikan informasi cannot connect to database. Jika dia sama, dia akan mengambil database dari dokter di username. Dia ngambil username-nya sama apa tidak dengan username yang di database. Habis itu dia akan mencocokkan if the jika dia tidak ada jika dia ada datanya, dia akan masuk ke while untuk display all row from query. Terus dia akan masukkan datanya di tabel user dan tabel password. Jika passwordnya sama dari yang dia masukkan dan database atau username-nya juga, dia bakal masuk ke if ini dan dia akan mengeluarkan tampilan afterhome.php. Jika kalau dia salah, dia akan masuk ke sini dan memberikan informasi incorrect password. Untuk kalau dia salah di tabelnya, kalau dia salah di username-nya, dia akan mengeluarkan incorrect username. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reja. Di Dokter Sakura yang tadi telah dibuat oleh Yayang akunnya. Dan tampilan home di sini juga sudah dijelaskan ya. Di sini dokter mempunyai fitur hampir sama seperti pasien pada umumnya. Dia punya profil, bisa dilihat, bisa diganti juga. Dia juga punya ganti password, dan fitur utamanya sebenarnya daftar pasien. Kita bisa lihat di sini. Tadi sebelumnya di presentasi awal, akun dengan nama Lionel Messi telah menambahkan akan berkunjung ke dokter di poli umum pada tanggal segini. Karena dia daftar pertama kali, makanya di sini dia dapat urutan 1. Lalu di sini saya juga mencoba masukkan nama Rio dengan akun Rio ke poli umum juga pada tanggal yang sama, dia akan mendapat urutan 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit di codingannya di daftar pasien. Oke, seperti biasa di line 5 ada pengenalan session start. Lalu di sini di line 6 sampai 9, di line 6 sampai 10 ada if else. Jika sessionnya benar, dia boleh masuk. Jika sessionnya salah, dia akan terlempar kembali ke halaman awal. Contohnya jika kita melakukan ketik manual localhost / daftar pasien, karena tidak ada user yang login, dia akan
kembali ke home. Jadi tidak bisa langsung seperti itu. Oke, di sini di line 12 ada default time zone agar waktunya sama seperti di Indonesia. Lalu ada connect ke ini ke database-nya Puskesmas. Lalu ada format tanggal di sini. Di sini juga ada apa namanya variabel intab yang berfungsi untuk nanti akan dijelaskan di bawah. Ada beberapa ini juga query. Ada dari tambah kunjungan dokter dan tambah kunjungan mengenai tanggal. Ada juga poly di sini. Poly di sini berguna untuk mengecek dokter ini spesialisasinya apa. Oke, saya lanjutkan. Di sini ada while di sini. Dia akan mengambil data dari query result 1. Result 1 itu akan mengambil semua data dari dokter. Tugas dari while di sini, dari line 23 sampai 38, dia akan mengecek nama yang sama dari dokter yang login. Lalu, dia akan menyimpan nama dokter tersebut agar gampang ditampilinnya gitu. Seperti kita bisa lihat di sini, ada sapaan di sini, hai dokter, terus nama lengkap di sini. Itu fungsi yang tadi. Lalu di sini ada while yang kedua dengan query result. Query result di sini akan mengambil dari tambah kunjungan. Di sini query result akan mengambil di sini query di sini akan mengambil tanggal tabel dari setiap isi dari tabel tersebut dan juga poly. Lalu ada pencocokan di sini. Jika tanggalnya cocok dan polinya sama seperti dokternya, poly di sini punya dokter, tabel poly di sini punya tabel daftar kunjungan. Jika ada yang cocok, ini intab akan plus-plus, yang berarti akan dibuat tabel. Seperti itu. Lalu lanjut di sini, kita bisa lihat ini daftar pasien, title-nya. Kita masuk ke body dan navbar seperti biasa. Untuk back di sini, kembali. Di sini ada PHP kembali, di sini akan mengecek jika intab lebih besar atau sama dengan 1, berarti kan di hari tersebut dan di poly tersebut ada pengunjung. Di sini dia akan membuat table di sini, T-head ya. Kita bisa lihat ada nomor, nama, kode, tanggal, urutan, poly, dan aksi. Dengan warna hitam di sini, sesuai di sini T-head dark. Lalu di sini kembali ada pengecekan. Jika benar di result 2 itu yang tadi, kita lihat result 2 di sini ada tanggal, dia pencocokan tanggal dan juga pencocokan urutan ya melalui kolom urutan dengan ascending, yaitu lebih dari yang kecil menuju yang besar. Jika benar kembali kondisinya, dia akan menampilkan data-data sang pasien dari dokter. Bisa kita lihat di sini. Di sini Lionel Messi mendaftar duluan, makanya mendapat urutan 1. Di sini juga tampil nomor 1 duluan. Oke, lalu kita di sini ada juga fitur hapus. Kita lihat di sini fitur hapus. Fitur hapus di sini, ntar dulu, kita lihat dulu buttonnya di sini. Di sini kan ada button hapus. Kita menggunakan salah satu fungsi di sini, bukan post. Jadi ada href di sini, hapus jadwal.php yang sudah kita punya. Tanda tanya, kode itu nama kolom, terus row kode yang mau dihapus yang mana, yang akan berfungsi di sini. Bisa lihat jika saya menekan hapus, di ujung kiri localhost ada bacaan kodenya kode siapa, akan berubah di sana. Oke. Lalu di codingan hapus, dia akan require daftar pasien.php. Dia akan jadi semua database yang connect sama gitu, nyambung. Lalu kode di get, dia pakai fitur get, bukan fitur post. Lalu di delete. Delete from tambah kunjungan, where tambah kunjungan dot kode sama dengan kode. Lalu di sini akan kembali lagi di sini, ada print query. Jika berhasil, ada alert, data berhasil terhapus, lalu akan kembali pindah ke daftar pasien. Jika gagal, ada alert di sini gagal, lalu tetap kembali ke daftar pasien. Kita coba sekarang, kita akan menghapus data Rio di sini. Kita akan hapus di sini, coba. Data berhasil dihapus dan di sini hilang. Oke, fitur lainnya kita punya ubah profil yang udah dijelaskan. Lalu mungkin ada tadi di fitur pasien yang lupa dijelaskan, ada ubah password juga. Ubah password juga bisa di sini. Jadi ada pencocokan juga.
Kita lihat di sini ubah password. Di sini seperti biasa ada session. Di sini menggunakan puskesmas dan namanya, sorry salah. Pakai ubah password dokter. Di sini mengambil tabel dokter, akan mencocokkan kembali namanya. Lalu ada ubah password. Di sini ada penyapaan kembali pakai nama dokter yang telah diambil dari sini ya, nama dokter. Lalu pertama kalau ingin mengubah password, kita menulis password lama, password baru, dan pencocokan password baru. Kita langsung kembali ke sini. Di sini password lama saya namakan P lama, password baru P baru, password pencocokan P confirm. Kita akan mengambil query select bintang from dokter. Lalu kembali while mengambil setiap data yang ada di table. Lalu kita cocokkan. Jika table pass yaitu password lama tidak cocok dengan password lama yang dimasukkan oleh user dan user sama dengan tabel user. Jadi usernya sama dengan yang ada di table tapi passwordnya tidak sama. Dia akan memberi alert password lama salah. Jika password baru dan password konfirmasi tidak cocok, dia akan kembali memberi pesan alert password baru tidak cocok. Dan jika semuanya benar, di sini ada boolean true yang berarti kita bisa mengupdate data. Oke, lalu di sini kita kembali aja. Lalu tadi ada fitur yang mungkin agak terlupa di bagian login pasien di sini. Kita bisa login. Kita coba di sini login ya. Sorry. Oh, salah passwordnya. Di sini kita bisa lihat, tadi kan sudah ada penambahan antrian dari teman-teman saya yang awal. Ada poli umum 1, poli anak 2, yang lainnya 0. Karena database-nya belum ada isinya. Kita coba lagi praktekkan di sini. Yang kosong poli gigi, kita coba tambah. Buat jadwal. Di poli gigi, keluhan misalkan sakit demam lah ya. Ini hanya untuk asal aja. Tanggal sekarang, kita submit, successfully add. Di sini nambah ya. Jadi sudah ada 1 orang yang mengantri. Jika pengen lihat antrian, kita bisa lihat jadwal. Nah, di sini dengan nama Juan Daniel sudah ada 3 pertemuan di masing-masing poli. Di poli anak dia mendaftar 2, jadi ada urut 1 dan urut 2 dengan kode yang berbeda. Dan di poli gigi dia mendaftar 1. Oke, jadi seperti itu sekian penjelasannya.